Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Insyaallah orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mengenal penciptanya, paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dia mengenal penciptanya, maka dia pun akan mengenal makhluknya. Dan tatkala dia tidak mengenal penciptanya, maka dia tidak akan mengenal makhluknya. Sedangkan dirinya adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia tidak mengenal, dia kadang asing terhadap segala hal yang dia jumpai, baik dari rasa, pikiran, situasi, kondisi yang berubah, berganti. Nah, itu semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya satu keberuntungan yang sangat besar, satu keselamatan yang sangat agung, karena kita termasuk orang-orang yang hidupnya belakangan, sehingga betapa sulitnya seseorang untuk mendapatkan apa yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan oleh beliau, kemudian diterima oleh para sahabat dengan sempurna dan dipraktekkan oleh mereka, kemudian diajarkannya sampai generasi-generasi berikutnya. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebagus-bagus masa adalah masaku, yaitu masa Rasulullah bersama sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian masa berikutnya yaitu masa tabi'in. Para sahabat banyak yang sudah meninggal, ada yang hidup tapi sedikit, dan sudah berganti masa berikutnya yang disebut dengan masa tabi'in, yaitu orang yang mengikuti sahabat. Sahabat sudah banyak meninggal, ada tapi sedikit sekali, sudah berganti masa. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian masa berikutnya. Di masa-masa yang disebut dengan qurun mufaddalah,
Itu mereka memahami tentang nama dan sifat Allah dengan imanan, tasdiqan wa taslima, beriman, membenarkan dan tunduk. Tetapi apakah yang demikian ini dibiarkan begitu saja sementara Islam itu datang terakhir? Ya, Islam itu datang apa? Terakhir. Ya, agama-agama sebelumnya juga ya terpengaruhi, ya, hancur dengan ilmu-ilmu filsafat, filosof, ilmu-ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat adalah ilmu yang muncul dari ya cipta rasa dan karsa manusia tentang satu kebaikan, tentang sebuah arah hidup, sebuah ya apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana bahagia dan bagaimana macam-macam, termasuk sampai akhirnya menjelaskan tentang masalah Tuhannya. Sedangkan agama itu sudah datang dengan itu semuanya, begitu. Sehingga agama itu sudah datang dengan itu semuanya. Nah, datang dengan itu semuanya tentang penciptanya, tentang hidupnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi pada agama sebelum kita, Yahudi, Nasrani. Sampai pada agama kita mengembalikan lagi agama-agama yang dahulu para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW menghidupkannya, ya, dikenalkan lagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditepis lagi tentang ucapannya tidak benar terhadap Allah Subhanahu. Terus sampai betul-betul muncul orang dalam keadaan memahami tentang sifat Allah dengan Al-Quran, dengan benar, dengan apa yang Allah tunjukkan. Nah, kemudian muncul lagi generasi-generasi berikutnya sampai tenggelam. Tatkala tenggelam muncullah lagi orang-orang yang mempelajarinya lagi, dimunculkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, ini kan menyambung mata rantai yang putus begitu. Ada mata rantainya tapi ini tenggelam di sini. Kemudian muncul lagi dengan kehendak Allah, dengan munculnya mujaddid, disambung lagi. Alhamdulillah kita dapat sambungannya. Dapat apa? Sambungannya. Ya. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui mata rantai yang semacam ini, gitu ya. Mengetahuinya tidak semuanya, mendapatkannya juga tidak semuanya. Tatkala kita mendapatkan, maka ini satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ilhadurun a'azani wa a'azakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang bertalian dengan sifat Allah. Yang pertama, ya, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sudah tahu ya. Jadi ditetapkan karena memang ada Qur'annya, ya, atau ada hadisnya yang sahih. Kalau nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, maka tidak bisa ditetapkan. Ya. Jadi kenapa ditetapkan? Karena ada Qur'annya, karena ada hadisnya yang sahih. Kalau tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak bisa ditetapkan. Ya, tidak bisa ditetapkan. Tentunya sebelum dipakai ditetapkan dulu baru dipakai. Berikutnya dalilnya sudah tahu ya, seperti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman ayat 27. Demikian juga sifat yang kedua yang kemarin sudah kita lakukan, yang sudah kita pelajari, yaitu Allah SWT memiliki dua tangan, dan dua tangan Allah ini semuanya kanan. Ya. Bagaimana namanya kita tidak tahu, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Tapi kedua tangan Allah adalah kanan. Ya, tidak bisa dibayangkan, tidak diserupakan dengan makhluk, tidak boleh ditolak. Ya, tapi kita tetapkan, kita terima sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Bal yadahu mabsutotan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, karena orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maknanya Allah itu bakhil, kata orang Yahudi. Nah, dibantah oleh Allah, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka. Kemudian diri, ya, nafas, menetapkan nafas sebagai Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku,
sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini bantahan atau jawaban Nabi Isa tatkala ditanya oleh Allah, apakah kamu yang memerintahkan, kamu dan ibumu yang memerintahkan mereka untuk menyembah dirimu? Dijawab oleh Nabi Isa, jawabannya seperti ini, ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dirimu. Mana mungkin saya memerintahkan perkara yang itu tidak hak bagiku, gitu. Ini jawaban yang kuat sekali ya Nabi Isa kepada Allah SWT. Berikutnya sifat yang ketiga adalah maji. Maji itu datang. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka, dan datang Rabbmu, wal malaku soffan soffa, dan malaikat dengan ya berbaris-baris. Juga firman Allah yang lainnya. Kemudian dalam kesempatan kita kali ini ya, kita akan membahas sifat berikutnya dari sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan disebutkan dalam kitab ini. Karena kitab ini sifatnya adalah bekal, bulughoh. Ya, kitab apa? Bulughoh, bekal. Yang namanya bekal biasanya tidak terlalu banyak, ya kan? Bekal. Tapi ananggo sangu begitu. Jadi nanti kalau mau berjalan ada lagi, ya ada lagi lebih luas lagi, lebih besar lagi. Tapi minimal dua sangu, nekoran dua sangu, bahaya, ya. Bahaya. Kalau kita pergi ke Amerika tanpa sangu, bahaya apa enggak? Kita perginya bukan ke Amerika, mau ke langit, coba tanpa sangu, bahaya apa tidak? Lebih bahaya. Dia perginya bukan ke Amerika, ke dasar tanah, entah berapa ribu tahun, besok kita di bawah tanah, setelah itu ke langit lagi, ya kan? Entah berapa juta tahun kita juga nggak tahu. Orang nggak wasa sangu, niat jadi gelandangan yang dunia apa sih? Mungkin oleh BLT gitu loh. Nah, gelandangan akhirat oleh apa ya? Mengerikan kan? Ngeri loh. Katanya sepele tapi ya sangat menentukan nasib kita masing-masing. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, sifat yang keenam di sini ya, yaitu cinta. Sifat apa? Cinta. Kalau cinta sih secara umum banyak yang menerima. Nanti ada yang agak berat-berat, mentakwil, menolak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya. Allah SWT ya berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Ya. Syahidnya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, nanti Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sifat mereka adalah lemah lembut kepada kaum mukminin, adzillah. Ya, tidak menyombongkan diri kepada kaum mukminin, adzillah, andap asor. Ya, kepada kaum mukminin, ya, kepada kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, terhadap orang kafir itu berwibawa. Kenapa terhadap kaum mukminin andap asor tadi? Karena iman yang ada pada kaum mukminin. Kenapa kepada orang kafir itu wibawa gitu ya, bukan sombong tapi wibawa, punya kemuliaan? Karena kekufuran yang ada pada mereka. Hal-hal yang demikian ini terasa ringan kalau ngaji. Tetapi tatkala kita hidup dalam dunia real, misalnya kita kerja sama bosnya orang kafir misalnya ya, kita bagian teknisi yang bayarannya kecil, bosnya sebulan gajinya misalnya 500 juta ya, dengan kekayaan yang sangat besar misalnya. Nah, kadang ada unsur-unsur minder-minder juga ya kan, atau dengan teman-teman yang tidak beriman ini bawa mobil, bawa
helikopter, ini cuma bawa sepeda motor gitu. Nah ini dalam agama kita itu kita tetap harus a'izzah, harus apa? Memiliki kemuliaan, jangan ngeper di hadapan mereka. Memang orang kafir itu cara membuat ngepernya orang beriman ya dengan apa? Kekayaan. Memang dengan kekayaan. Memang begitu itu sudah sunatullah, biar ngeper gitu ya. Tetapi karena mereka adanya hal-hal kekufuran kepada Allah, kita haram ngeper di kalangan mereka. Jadi tetap apa? A'izzah, yang mulia, ya, wibawa. Alal kafirin. Berikutnya, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im, dan berjihad di jalan Allah dan tidak mentakutkan celaan orang yang mencela. Ya, jadi dengan amalan-amalan yang baik ini sehingga orang-orang yang beriman tadi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya kan? Nah, orang menerima ini cinta ya. Tidak ditakwilkan. Oh cinta itu maksudnya adalah pahala. Oh cinta itu maksudnya adalah pertolongan. Tidak. Tapi mereka kita mengatakan apa? Cinta gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah mencintai. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Cinta. Manusia juga memiliki sifat cinta. Tapi cinta yang ada pada Allah dengan cinta yang ada pada makhluk beda. Sama lafadznya, sama maknanya, beda hakikatnya dan beda bagaimananya. Saya dipun ulangi, sama lafadznya yaitu kata-katanya, ya, sama artinya, tapi beda hakikatnya dan beda bagaimananya. Nah, apalagi? Jadi persamaan kata, persamaan arti, tapi hakikatnya nggak bisa disamakan. Bagaimananya nggak bisa disamakan karena ya beda antara manusia dengan makhluk. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang sifat-sifatnya dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh makhluk, ya nggak mungkin karena Allah memiliki sifat apa? Hikmah. Ya kan? Nggak mungkin, mesti dengan sesuatu yang bisa dipahami, bahkan sangat paham gitu. Jadi memang hikmahnya dengan sangat apa? Paham. Ya. Makanya kalau ada dai yang mengajarkan katanya pakai bahasa Ibrani, itu pasti tidak sesuai dengan apa? Hikmah. Ya apa tidak? Yang katanya pakai bahasa apa? Suryani ya? Suryani apa Ibrani? Ya Suryani yang makola gitu katanya ya. Nah, ini nggak mesti nggak ketemu. Bahkan Allah tatkala mengutus para nabi itu pakai bahasa kaumnya. Pakai bahasa apa? Kaumnya. Makanya saya punya teman dokter ya, dia meyakini di Indonesia itu juga dikirim nabi. Ya pakai bahasa kaumnya. Kalau Jawa ya bahasa Jawa gitu. Cuman ya ada sisi benernya tatkala dia mendalilkan ya di hadapan santri-santrinya kayak gitu. Saya nanya, kan tuh bilang kayak gini, dalilnya mana? Terus dia mendalil. Ya ada sisi benernya ya, tapi ya saya sendiri juga tidak bisa menetapkan. Tapi memang banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ya dan kita tidak tahu, ya kan? Jumlahnya kan nggak tahu. Yang wajib diketahui 25, tapi yang ada beritanya sekitar 300-an. Tetapi apa terbatas dengan 300? Tidak, lebih banyak lagi. Kita lanjutkan lagi ya, al-hadir azani wa azakumullah. Di dalam surat Al-Imran Allah juga mengatakan yuhibbul muttaqin, dan Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah di dalam mencintai orang bertakwa bagaimana coba? Orang di dalam mencintai orang bertakwa gimana coba? Yang meriang, serepet, bengek, mumet, ya kan? Itu cinta. Jadi cintanya Allah kepada orang beriman itu tadi seperti itu. Sing meriang, sing bengek, sing bojone mati, maning, sing
anak embrion mati dan sebagainya. Itu begitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jadi kalau Allah SWT cinta pada satu kaum, diuji, dan tidak ada dari satu nabi pun tidak diuji gitu. Dan ujiannya ya super besar loh. Tentang kisahnya Zainab Al-Kubro, itu Zainab Al-Kubro meninggal dunia karena ya nifas, ya istihadah yang kelamaan sampai 6 tahun gitu ya. Wah, ini suaminya Zainab Al-Kubro itu kan masih jadi musuhnya Rasulullah waktu itu, dan perang sama Rasulullah. Ya, akhirnya ketangkep, setelah ketangkep ya dia akhirnya ngeluarin kalung gitu loh. Ya, ngeluarin kalung, dia terus loh, ini kalung istri saya ini gitu loh. Kalungnya Khadijah bintu Khuwailid gitu. Dia minta suaka, saya orang Quraisy, saya tidak mau dikatakan dusta, izinkan saya pulang gitu. Untuk laporan ke masyarakat saya, biasanya saya memang ditawan gitu. Itu, ya sudah sana pulang, gitu. Pulang akhirnya cerita kayak gitu, masya Allah. Dan problematika banyak sekali, berat. Mungkin kalau diberikan kepada kita, kepala kita pecah, gitu. Bener, kepala kita pecah. Jadi dusta ya, orang mengatakan begini, obat mumet yang paling manjur adalah 50.000 tempelan sirah. Benar apa salah? Salah. Iman tetap, iman dan takwa. Ini berarti namanya kebendaan. Namanya apa? Kebendaan. Dan tantangan besar itu sebenarnya tantangan keimanan, bukan tantangan tayangnya batuk tek gitu loh. Gerpancen bener obat mumet adalah seketan yang tayangnya batuk, mereka yang paling banyak masuk surga. Tapi padahal orang-orang yang masuk surga ya seperti itu yang antum ketahui. Kita lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai orang-orang yang bertakwa, ya beda tatkala kita mencintai orang bertakwa, ya kan? Kita mencintai anak kita, kalau cinta kan ya disangoni, ya kan? Tabuki dan sebagainya, ya orang tega, ya kan? Allah pun gak malah dan bencinya Allah terhadap orang kafir, orang munafikin, rezekinya lancar, sehat, orang tahu meriah, terus gitu karirnya bagus semua. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakum tasma' liqaulihim, dan apabila engkau melihat tubuh-tubuh mereka performance gitu, yo six pack dan sebagainya, yo gagah, yo minyak wanginya ya larang gitu ya, rambutnya ya anaknya dan sebagainya gitu, kayak gitu. Kayak wong kafir loh gitu. Itu Allah ciptaan begitu. Itu Allah benci terhadap mereka. Nah, kok dibegitukan? Ya itulah Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Tatkala mereka dalam puncak kenikmatannya, tak mati mendadak. Kalau udah mati mendadak seperti ini, gulung kuming itu. Ya, gulung apa? Kuming. Ya karena mendadak sangat menyakitkan ya. Menyakitkan orang yang hidup, menyakitkan saudara-saudara dan sebagainya, menyakitkan. Bagi mereka yang mati, bahagia langsung masuk ruang kuburan yang demikian gelap dengan ditemani makhluk yang demikian mengerikan, disiksa dan seterusnya. Ya Allah, mau kembali lagi tidak bisa. Orang beriman meriang, akhirnya tambah pasrah. Sehat setitik, meriang maning, tambah pasrah. Kayak gitu, akhirnya bisa dicabutnya ikhlas, ya kan? Ikhlas atau enggak? Barang beriang-beriangan baik, ya kan? Ikhlas atau apa? Ikhlas lah. Malah jadi orang mati-mati gitu. Ini wis geletak 2 tahun orang mati-mati. Ya kan? Ya Allah, tapi kalau mendadak ya Allah. Kita lanjutkan. Jadi Allah memiliki cinta, di antaranya cinta kepada orang beriman. Berikutnya Allah SWT juga mengatakan yuhibbul muhsinin, dan cinta kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi ihsan itu kan berbuat baik gitu ya. Ihsan. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi orang itu berbuat baik? Ya. Sehingga berbuat baik dikatakan dengan ihsan, ya dari ihsan itu sendiri. Ya, definisi ihsan yang sudah pernah kita jelaskan yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya.
engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihatnya. Kita melihat Allah apa tidak? Tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Tidak melihat tapi seperti melihat. Ini karena cinta. Jadi kekuatan ibadah yang paling kuat adalah apa? Cinta. Ya, jadi kekuatan cinta. Jadi kalau ngaji dan lah, nek orang ngaji rasanya kok anak sing urung plong ya kan? Itu berarti ada cinta di situ tuh. Jangan ya kesel, jangan ya pupuk. Mau ngaji jadi kayak kepenak lah jadi mumet maning ya. Ya, sudah cinta. Jadi cinta itu tidak melihat seakan-akan melihat, seperti seorang bapak merantau sudah 5 tahun belum pulang, rumahnya nampak di wajahnya ya kan, rumahnya ya, tanahnya, tanamannya, anak-anaknya, istri-istri muncul semua. Dia lihat enggak? Enggak. Kok bisa seperti lihat? Cinta. Bahkan dia melukiskan rumahnya, halamannya, bisa, karena kayak seakan-akan di depan mata dia itu. Nah ini cinta. Jadi dengan cinta itu jadi kekuatan. Fa'ilam takun tara fa'innahu yarak. Dan apabila anda tidak bisa melihat Allah SWT, sesungguhnya Allah melihatmu. Takut. Ya, seperti misalnya pekerja, tolong ini proyeknya selesaiin ya. Harus selesai loh, seminggu loh. Kalau enggak nanti terganti orang. Nah, bosnya pergi. Ya. Tapi cukup ya gajinya dan seterusnya. Kira-kira sama orang ini dikerjain dengan baik-baik atau asal-asalan? Dengan baik. Tolong ini saya dapat borongan ya, kamu selesaikan borongan ini segini, nanti kamu dapat segini, gini, nanti sepakanan saya kesini. Awas kalau nggak beres loh, bongkar semua loh. Nah, ini butuh ada kerjaan ya kan? Nah, ini dikerjakan nggak dengan baik? Ya. Kenapa? Kalau dia tidak mengerjakan dengan baik, dia PHK, nanti mati pasarannya. Takut. Nah, maka dengan ihsan ini dia berbuat baik. Jadi berbuat ihsan itu karena apa? Cinta. Yang kedua karena takut. Dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Berikutnya lagi hadirah. Dan juga dari amalan-amalan yang lainnya yang di situ menetapkan cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirah azakumullah. Tadi sifat yang keenam yang kita pelajari, sifat Allah yang di dalam Al-Quran, yaitu apa? Cinta. Padahal pembahasan cinta banyak sekali karena masuk pada bentuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi misalnya kalau antum pakai Google ya misalnya begini kata-katanya ya, al-amalul ladzi yuhibbullah, gitu nanti keluar artikel dalil Al-Qurannya banyak banget, hadisnya banyak banget begitu. Ini semuanya menyebutkan cinta, sebutkan cinta-cinta terus gitu. Dari amalan soleh. Berikutnya ya, dari sifat yang ada di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan tentang dirinya, yaitu sifat marah. Sifat apa? Marah. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang kafir ya, yaitu ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Dan Allah marah kepada mereka. Jadi apa yang Allah mudahkan kepada mereka dari keinginan dan seterusnya itu bukan karena Allah cinta, bahkan karena Allah marah gitu. Sampai Nabi Isa pun hampir-hampir kebunuh, diangkat gitu kan, ya kan? Dan bahkan ada nabi yang dibunuh oleh Allah, takdirkan ini nabi terbunuh juga, dan Allah murka. Dan kaumnya Nabi Lut Allah murka, saking murkanya oleh Allah udah kelima kini akhirnya ya, namanya desa Sodom ya, Sodom. Ada namanya Gomorrah, ada namanya Sodom. Allah murka, kemudian diangkat oleh Allah SWT. Diangkat ya, sampai terdengar lolongan anjing yang ada di neraka, yang ada di langit, kemudian dibalik. Sekarang menjadi ya lautan mati.
ya, dengan kadar garam yang sangat tinggi. Jadi kalau orang nyemplung di situ ngapung dan menjadi objek wisata. Menjadi objek apa? Wisata. Padahal Rasulullah SAW, janganlah kalian masuk ke tempat yang demikian itu. Dan tidaklah kalian kalau masuk ke tempat itu kecuali dalam keadaan bakin, fi halil bakin, dalam keadaan menangis. Jadi kalau kita terpaksa misalnya ke daerah lautan mati itu, kalau nggak salah di Yordan apa di Syria, kalau kita misalnya pas qadarullah masyafal, misalnya kita dapat tugas ke sana dan sebagainya, kita melewati tempat itu, kita harus nangis. Kalau kita tidak bisa menghindar, tapi kan bisa menghindar, jangan ke situ, karena itu adalah tempat yang diazab oleh Allah. Jadi khawatir kita pun terkena azab sebagaimana mereka terkena azab. Gitu. Jadi Allah cara marahnya itu ya dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT lebih mengerikan, lebih dahsyat gitu. Ya, dan ini sulit dipahami kecuali dengan iman, dengan apa? Ilmu. Dan ilmu tidak bisa diraih, iman tidak bisa diraih, ngaji. Dan ngaji kita ini masuk dalam kategori ngaji iman. Nambah iman. Kenapa? Karena di sini tidak ada peluang. Oh, dalam masalah ini ada khilaf, masalah ini khilaf ini. Nggak ada. Harus satu. Tok, sudah. Nggak ada jalan lain, ini sudah. Di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan. Kalau begini ya jadi ahlussunnah, kalau nggak begini ya bukan ahlussunnah. Udah ini sudah. Karena ini jalurnya cuma dari Allah tok. Beda dengan masalah apa? Fikih. Ya. Masalah fikih. Saya pernah membahas di sini tentang hukum air kencing kucing. Ya, saya bilang tidak najis karena air liurnya tidak najis gitu. Sebagaimana air liur anjing itu paling najis, berarti kencingnya najis, tapi tidak senajis air liurnya. Kalau air liur kucing tidak najis, maka air kencing kucing tidak najis. Air liurnya tidak najis, kok masa kencingnya najis? Ternyata saya buka di buku muyassar tersebut, air kencing kucing najis. Coba bayangkan. Padahal sekian orang lain mengatakan, ya, pokoknya jenis dari binatang itu air kencingnya tidak najis. Jikalau misalnya jin bisa kencing, kencingnya pun tidak najis begitu. Tapi di sini dikatakan najis, coba. Kan berarti ada khilaf. Dan khilaf seperti ini biasa di bidang fikih. Tapi bidang akidah boten pareng, boten saged. Beda ini ya Jabariyah, beda ini Qadariyah, ini Asy'ariyah, ini kayak gitu sudah. Ya begitu memang jalannya. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini menetapkan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, marah, murka, ya. Allah SWT juga berfirman ghairil maghdubi alaihim, dan bukan golongan orang-orang yang Allah murkai, Allah marahi, dimarah itu Allah murka, marah, ya. Nih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga murka kepada para pelaku dosa besar. Ya. Kenapa? Karena Allah memang cemburu. Karena memang Allah apa? Cemburu. Cemburu itu artinya apa? Marah. Cemburu itu artinya apa? Marah. Bukan. Cemburu itu marah. Bukan. Nanti jadi kata-kata tuh diterjemahkan ya. Cemburu itu marah karena dasarnya cinta. Jadi marah yang didasari cinta namanya apa? Cemburu. Makanya dilarang cemburu buta, ya kan? Buta aja nggak pernah cemburu, ya kan? Buta pernah cemburu apa tidak? Ya, janganlah kamu cemburu buta. Buta aja nggak pernah cemburu, gitu ya. Buta cemburu apa tidak? Buta nggak ada dalilnya. Apakah buta itu ada? Iya kan? Ada nggak buta? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Buta nggak ada. Apa? Nah, itu kan nggak ada dalilnya kan? Itu namanya khoyal. Namanya apa? Khoyal. Khoyal itu dimasukkan ke dalam kehidupan yang seakan-akan real, padahal nggak ada. Nggak ada.
Jangan cemburu buta, ya buta aja nggak cemburu, nggak ada buta itu. Kita lanjutkan lagi. Kepada pelaku dosa besar karena Allah cemburu, yughar, ya, terhadap para pelanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh orang beriman ini. Pokoknya kita berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai tangan kita itu, ya Allah berlindung. Bukan kayak apa pokoknya aja, ngantemi aja, mateni gitu. Ya, jangan loh, nggak boleh. Dan Rasulullah mengatakan, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari apa? Tangannya. Nah, kok sampai membunuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, membunuh orang beriman secara sengaja. Pokoknya nggak ngadepi orang beriman gedingnya kayak apa? Alis jurnal bae lah. Wong ora dipateni be mati dewek. Iya apa tidak? Iya ya Allah, udah biarin aja lah, biarin aja. Lah kalau kayak gini-gini, ngadepi kayak gini-gini, ya Allah, pengen mitos misalnya ya kan, nah rasanya kayak racun tikus apa ya, dan macam-macam. Kalau dalam posisi seperti ini, mau healing nggak apa-apa, aku belum kesuh, atau dia merasa mata ini misalnya gitu. Ini orang saya kesuh, saya pun dia apa, lebih sebelah dari saya. Ya mana-mana orang saya mana-mana sini kau raja mata ini. Bukan apa ini sudah nyata yang gue pokoknya sebuah itu. Pokoknya sesar ngomong, sing penting aja ngantekan apa? Mata ini. Dan Umar bin Khattab mengatakan, jikalau ada 99 orang membunuh satu orang, semuanya tak bunuh sama saya. Ngeri ya? Jadi semuanya dibunuh, kisos. Jadi misalnya ada satu orang dibunuh oleh 99 orang, itu 99 orang dibunuh. Contohnya begini. Nah, kita contohkan aja ya. Dulu ada maling ampli gitu ya. Namanya Boya. Akhirnya singkat cerita dibakar, ya kan? Masih ingat antum? Nah, misalnya ada orang cuma begini, ya. Tiba-tiba ada orang datang, ya kan? Datang, ini lagi dipukulin dan sebagainya, ada yang bawa korek, ada yang membawa bensin dan sebagainya, ada yang, nah tiba-tiba ada orang yang bawa kerikil datang sambil lihat, sambil ya namanya orang kadang kan terbawa suasana ya kan, wah maling masa apa, kita nggak peduli kan, akhirnya kita begini, masa lo maling mati lo pakai kerikil. Temennya tadi ada yang mukul pakai bata, ada yang bensin dan seterusnya, dan akhirnya mati kan. Itu yang pakai kerikil itu masuk dalam kata dia membunuh. Ya Allah. Ini ada sekarang nih kasus ya, supir trailer itu dibunuh massa gara-gara dia nabrak, coba. Masya Allah, harusnya kayak gini nih kasusnya tangkap aja ke pemerintah gitu. Memang di Indonesia ini bagi pembunuh ini hukumannya enteng gitu. Ya, enteng, makanya saya sudah ngajarkan di mana saja ya, pokoknya di Indonesia jangan sampai mati dibunuh, karena kalau mati dibunuh, yang bunuh hukuman paling 3 tahun. Kita dulu punya tetangga kita itu juragan ya, kredit, juragan kredit dari Purwokerto itu, kredit karyawannya banyak. Ya, singkat cerita ada orang yang utang ke juragan itu 100 juta. Karena ditagih, akhirnya ya yang ditagih itu ada orang utang dia, ada yang ditagih itu ya itu akhirnya ya mendam amarah ya kan. Akhirnya yang juragan kredit itu diajak ke Batu Raden. Kalau pada Batu Raden dibunuh, mati ya kan. Padahal yang bunuh yang minjem utang loh 100 juta. Divonis berapa? 7 tahun. Pas kepala kreditnya ketemu saya di pasar, saya nanya, ini gimana kasusnya? Oh, ternyata dapat keringanan cuma 3 tahun. Jadi jangan sampai terbunuh di Indonesia. Adapun dilarang membunuh ini syariatnya, ngeri. Jadi cuma pakai kerikil kayak gini, mati kamu. Nah, kan?
Padahal kita nggak ikut ngantongi loh, tidak ikut gebuki, tidak ikut bawa apanya bensinnya gitu kan. Kita ikut kena hukum apa? Ini ayatnya di sini diantaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh kaum mukminin secara sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahanam. Ini berarti dosa besar. Kalau nggak tobat ya kena ini. Tobatnya ya mau dikisos. Khalidan fiha, dan dia kekal di situ. Nauzubillah dari. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Ini yang berbahaya sekali, tapi sekarang semoga jarang ya, tawuran antar pelajar, supporter sepak bola, dan yang lainnya banyak sekali kalau dibahas lah. Pokoknya yang kira-kira bahaya secara hukum syariat loh, nggak boleh. Ya, makanya kalau secara hukum syariat ya, tinju itu nggak boleh, karena banyak juga dalam kasus pertandingan tinju itu mati gitu kan. Ngeri, ini nggak boleh. Ya, walaupun mungkin hukumnya dibedakan ya, tapi kalau ternyata sudah berubah itu pembunuhan juga secara hukum syariat. Tetapi ada, mungkin sudah pernah kita singgung tentang pembunuhan yang tidak terjerat secara hukum positif, tapi terjerat secara hukum agama. Ayat ini kena nih. Contoh, anak wong orang mati-mati, kaki ini orang mati-mati, ya kan? Nah, terus toiletnya apa? Daun kelor, ya kan? Mati. Alhamdulillah, kakinya mati, ya kan? Dia secara hukum syariat bagaimana? Membunuh. Jadi kalau ada orang yang nggak mati-mati, biarin aja mati sendiri. Karena nyawa itu bukan milik kita. Miliknya siapa? Allah. Kan mati dewek, cerna mati dewek. Orang lawang terus umurnya tambah nanti kan, cerna mesti mati. Wong dukun bema mati. Jadi udah kita sabar, ya Allah berikan kesabaran kepada kita, dan beri kesabaran yang sudah. Nggak boleh, udah biarin aja sudah. Nah ini ya, ngeri ya, ini diancam dan Allah murka. Berikutnya di dalam firman Allah SWT yang lainnya, tetapi ini ya ada ghadab, kemudian ada juga sakhot. Sakhot itu artinya marah juga, murka juga. Di dalam surat Muhammad ayat 28 Allah mengatakan, ya, ittaba'u ma askhatallah. Jadi sakhot itu jenis daripada ghadab. Ya. Kalau ghadab sebenarnya itu artinya marah, sakhot artinya murka, keting ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, jadi Allah memiliki sifat ya keting gitu. Murka ya, keting ya kan, kesuk, keting, terus apa lagi kalau dalam bahasa kita cengkel, gembletak lah. Ini sakhot artinya gembletak ya. Allah SWT mengatakan, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Kenapa Allah sampai keting tadi, sampai gembletak tadi ya? Ya, marah yang luar biasa. Karena mereka melakukan amalan-amalan yang menjadikan Allah marah. Keting tadi, marah. Wa karihu ridwanahu. Ya. Dan menjadikan Allah, dan mereka melakukan amalan yang menjadikan Allah tidak suka untuk dia mendapatkan keridhaannya. Fa ahbata a'malahum, sehingga amalan mereka menjadi rontok. Karena Allah marah dan sebagainya, amalannya rontok. Mungkin dia sholat, puasa, zakat, tapi Allah marah gitu. Makanya tadi berbuat ihsan itu kan karena jaga loh, jangan sampai Allah itu marah, takut. Coba sekarang ini kita kembali kepada apa yang terjadi pada Umar bin Khattab gitu ya. Di zaman itu nggak ada hukum positif ya. Tatkala Rasulullah SAW menanyakan kepada Ibnu Sayyad, apakah kamu menyaksikan aku adalah Rasulullah? Ibnu Sayyad anak kecil sekitar umur 10 tahun. Dia mengatakan, tidak, saya tidak menyaksikan kamu adalah Rasulullah. Bahkan kamu harus menyaksikan aku adalah Rasulullah.
ya Ibnu Sayyad, atashhaduni anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, bal anta tashhaduni anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni Rasulullah. Dalam Sahih Muslim ini ada. Kemudian waktu itu kan bersama Umar bin Khattab. Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqah. Biarkan aku ya Rasul tak penggal kepalanya nih, lehernya nih. Sekarang kalau misalnya ini Ibnu Sayyad dipenggal kayak gini, adakah orang-orang yang ada di Quraisy protes sama Umar bin Khattab? Gak ada, libas semua udah. Ya, libas semua. Kelasnya Arab ini sama Umar bin Khattab gak ada lawan. Ya. Kenapa Umar bin Khattab nurut? Nah ini tadi. Kalau dia tidak nurut, Allah murka, dan kalau Allah murka, amalannya bisa rontok. Pernah lagi, tatkala Rasulullah SAW murung, habis sholat pulang, di rumah juga nggak semringah, begitu kan? Itu berjalan sampai 1 bulan, gitu. Kerenyahan dan kebersamaan Rasulullah bersama para sahabat berubah begitu, sahabat jadinya sedih. Sehari 2 hari sampai sebulan bingung nih para sahabat. Tapi nggak ada yang berani nanya, gitu. Takut, ya. Takut mungkin nggak pas dan sebagainya. Yang berani nanya cuman Umar. Ya Rasulullah, ya dalam Sahih Bukhari ini, apakah Hafsah binti Umar yang membuat engkau marah ya Rasulullah? Kalau memang gitu, Hafsah binti Umar yang membuat engkau marah ya Rasulullah, biarkan aku saya penggal lehernya. Dalam Sahih Bukhari, coba bayangkan. Ini kata-kata Umar itu bukan kata-kata kaleng-kaleng loh ya, kata-kata serius gitu. Jadi kalau memang Hafsah binti Umar yang membuat Rasulullah marah, penclas saja lehernya ya Pak. Kalau dipenclas ya, siapa yang protes? Nggak ada yang berani protes. Rasulullah baru ngomong bukan gitu. Baru semuanya plong gitu, ya Allah berarti bukan. Akhirnya diceritakan ternyata Rasulullah mengilah istri-istrinya selama 30 hari. Baru setelah itu Rasulullah baru mau ngobrol sama Aisyah diantaranya. Nah, kemudian ya Rasulullah, kenapa engkau ngobrol? Bukankah ini belum 1 bulan? Gitu. Rasulullah mengatakan 1 bulan itu 30 hari. Nah, ini di sini Umar bin Khattab tidak mau melanggar karena tadi takut kepada Allah. Ya, takut bikin Allah murka. Jadi orang-orang yang beriman itu terkendali karena tadi Allah memiliki sifat murka. Sekarang korupsi, coba korupsi gitu kan. Bisa nggak sebenarnya korupsi? Kan bisa aja, mesti korupsi itu bisa. Nggak mungkin nggak bisa, mesti bisa. Korupsi ya bisa, korupsi waktu, korupsi duit dan sebagainya, bisa lah mesti. Ya. Kenapa orang-orang yang beriman bertakwa tidak mau korupsi? Takut kepada Allah. Korupsi bisa, wong manusia kok bisa diakalin. Nah, karena takut kepada Allah. Jadi di sini ya Allah memiliki sifat murka, sehingga tatkala mereka melakukan amalan-amalan yang Allah benci, Allah murka, kemudian ya amalan mereka rontok. Tapi kayaknya waktunya habis ya, Masya Allah ya, kadang baru tengah-tengah tapi waktunya habis. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi kayak murka, ghadab ya, atau nuzul, turun, datang, maji, itu yang sering orang tidak mau mengartikan seperti itu gitu. Masa Allah murka gitu. Tidak mau ya. Kalau dari tokoh-tokohnya, dari para ulama-ulamanya yang memiliki awal pemahaman semacam ini, tujuannya mereka itu karena mensucikan Allah. Tetapi kalau diteliti, mereka niatnya ingin mensucikan Allah, membersihkan aib-aib dari Allah SWT, tapi ternyata mereka menolak firman Allah, ya, ayat-ayat Allah, ya, dan maknanya menolak sifat-sifat Allah, dan menolak dari sifat Allah, dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini masuk dalam kategori apa? Kekufuran kepada Allah. Nah inilah ya, pentingnya kita memahami dengan benar, sehingga semoga Allah selamatkan kita di dalam beragama ini ya, dengan imanan, tasdiqan wa taslima, dengan keimanan, pembenaran dan penyerahan diri. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.